sebagai ilmu pengertian hukum. Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Selanjutnya ada pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama ada menurut R. Suroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dan berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah, melarang, dan memaksa. Menurut Urtech, hukum adalah himpunan peraturan yang mengurus tata tertib kehidupan masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat. Menurut Abdul Qadir Muhammad, hukum adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya. Menurut Philip S. James, hukum adalah tubuh bagi aturan agar menjadi petunjuk bagi perilaku manusia yang bersifat memaksa. Menurut Immanuel Kant, hukum adalah peraturan mengenai kemerdekaan berkehendak. Sedangkan menurut Leon Duquesne, hukum adalah aturan perilaku anggota masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama. Dapat kita simpulkan bahwa hukum secara garis besar itu mengacu pada kumpulan aturan atau norma yang mengatur kehidupan manusia dan masyarakat. Selanjutnya ada nilai dasar hukum. Menurut Gustav, ada 3 nilai dasar hukum. Yang pertama ada keadilan. Nilai keadilan juga menjadi dasar hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki sifat normatif, sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem positif, dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Yang kedua, ada kepastian. Kepastian hukum itu adalah kepastian undang-undang atau peraturan. Segala macam cara, metode, dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Di dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis. Hukum tertulis ditulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas, sah dengan sendirinya, ditandai dengan diumumkan di lembaga negara. Ada yang beranggapan bahwa kepastian hukum itu merupakan keadaan di mana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terkait dan berada di dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Yang ketiga ada kemanfaatan. Bekerjanya hukum di masyarakat efektif atau tidak dalam kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realitas sosial, dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dasar hukum menurut Gustav yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan merupakan nilai utama yang menjadi landasan moral hukum dan tolak ukur sistem hukum positif. Sedangkan kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar. Serta kemanfaatan hukum itu harus mampu sebagai sarana pengintegrasian kepentingan sosial dan menjamin kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada tujuan hukum. Tujuan hukum menurut Purnadi dan Sujono Soekarto adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antara pribadi dan ketenangan intern pribadi. Yang kedua ada menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai karena hukum mengkehendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu. Menurut R. Subekti, tujuan hukum adalah bahwa hukum itu mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Hukum melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan Fungsi ketertiban. hukum. Menurut Aristoteles, Hukum hukum berfungsi sebagai mempunyai alat tugas yang ketertiban dan suci, keteratur yaitu masyarakat. memberi Hukum kepada sebagai setiap petunjuk orang yang bertingkah berhak laku. Untuk menerimanya. itu, Ungkapan ini masyarakat tuh harus menyadari berdasarkan adanya etika perintah dan dan larangan berpendapat dalam hukum bahwa hukum sehingga fungsi bertugas hukum hanya membuat sebagai adanya alat keadilan ketertiban saja. masyarakat Kan dapat menurut direalisir. S.M. Amin, 2. tujuan Hukum hukum sebagai adalah sarana untuk mengadakan mewujudkan keadilan ketertiban dalam sosial lahir pergaulan batin. manusia, Hukum yang bersifat sehingga mengikat, keamanan dan memaksa, ketertiban dan itu dapat dipaksakan oleh alat terpelihara. negara yang berwenang membuat orang takut untuk melakukan pelanggaran karena ada ancaman hukumannya, penjara, dan lain-lain, dan dapat diterapkan kepada siapa saja. Dengan demikian, keadilan akan tercapai. 3. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena ia mempunyai daya mengikat dan memaksa, dapat dimanfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang maju. 4. Hukum berfungsi sebagai alat kritik. Fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata tetapi berperan juga untuk mengawasi pejabat pemerintah, para penegak hukum, maupun aparatur pengawasan sendiri. Dengan demikian, semuanya harus bertingkah laku menurut ketentuan yang berlaku dan masyarakat pun akan merasakan keadilan. Asas-asas hukum.
1. Absolut. Asas ini disebut juga sebagai asas hukum memaksa, yaitu suatu benda hanya bisa diadakan hak kebendaan sebagaimana yang sudah disebutkan dalam undang-undang. Hak-hak kebendaan tak akan memberikan wewenang yang lain, selain yang telah ditentukan dalam undang-undang. 2. Undang-undang tak bisa diganggu-gugat. Undang-undang tidak bisa diuji oleh badan peradilan, tetapi oleh pembentuk undang-undang itu sendiri. Asas ini berlaku jika tak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau UUD sebagai hukum paling tinggi di suatu negara. Dengan kata lain, asas ini mengatur bahwa undang-undang dapat dikaji ulang jika bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. 3. Undang-undang tak bisa berlaku surut. Asas yang satu ini berarti perundang-undangan yang dibuat hanya berlaku pada peristiwa hukum yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan. Akan tetapi, untuk mengabaikan asas ini diberlakukan dalam rangka memenuhi keadilan masyarakat. 4. Konsensualisme. Asas yang satu ini menekankan bahwa pada dasarnya, perjanjian dan perikatan sudah ada sejak detik tercapainya kesepakatan dari seluruh pihak. Artinya, perjanjian ada sejak tercapainya konsensus atau kata sepakat antara seluruh pihak tentang pokok perjanjian. 5. Lex specialis derogat legi generalis. Asas yang satu ini berarti peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Contoh perkawinan yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban suami istri yang diatur oleh hukum perkawinan. Contoh lain, peristiwa transaksi jual beli barang terdapat akibat yang diatur oleh hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban di antara para pihak. Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum adalah semua perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Contoh pembuatan surat wasiat atau peristiwa pengibahan barang. Perbuatan subjek hukum sendiri dapat diberikan menjadi dua, yaitu perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum, atau perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku. Contoh jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Kedua, perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum, atau perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki pelaku. Contoh perbuatan melawan hukum dan secara sukarela mengikatkan diri untuk mewakili dan menyelesaikan urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang tersebut.